Mari tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sambil kita persiapkan hati kita mau angkat satu nyanyian. Jiwa kami haus kepadamu Tuhan. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Jiwaku haus, kami haus akan kasih-Mu. Jiwaku Haleluya Yesus, haus akan kasih-Mu. jiwaku rindu Tuhan, jiwaku rindu akan cinta-Mu, akan cinta-Mu. Amin. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku, seumur hidupku hanya Bagi-Mu, hanya Bagi-Mu. Yesus, ku mau setia Tuhan, setia selamanya. Jiwaku haus, kami haus akan kasih-Mu Tuhan. Amin. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Amin. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku, seumur hidupku hanya Bagi-Mu. Yesus, ku mau setia selalu. Oh Yesus kekasihku, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku, seumur hidupku Tuhan. Hidupku hanya Bagi-Mu. Yesus, ku mau setia selamanya. Mari saya aja kita bangkit berdiri. Katakan, jiwaku haus, kami haus akan kasih-Mu Tuhan, Akan kasih-Mu. Jiwaku rindu
akan cintamu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cintamu bersemi di hatiku. Katakan, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Amin. Namamu kan kuukir di hatiku, seumur hidupku hanya bagimu. Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Oh Yesus, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Namamu kan kuukir di hatiku, seumur hidupku hanya bagimu. Yesus, ku mau setia, setia selalu. Ku mau setia, ku mau setia, setia selamanya. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Dan kami harus belajar juga menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Tuhan memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan dan kesempatan. Boleh beribadah, boleh menyanyikan pujian kepada-Mu, dan boleh mendengarkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini, urapilah, kuduskanlah, supaya setiap kata firman menjadi berkat bagi setiap pendengar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kiranya Roh Kudus menolong kami semua. Amin. Puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan salam. Salam semua. Hari ini kita dengar firman tentang kembali ke Eden, kembali ke Taman Eden. Eden itu artinya kesukaan, kebahagiaan. Ya. Itulah kediaman manusia pertama, Adam dan Hawa. Taman kesukaan, Taman Eden. Kita diminta oleh Tuhan kembali ke Eden, kembali ke Taman Eden. Artinya dalam bahasa Ibrani kebahagiaan. Tuhan tidak ingin kita tidak bahagia. Tuhan mau kita ini berbahagia. Tuhan tidak menciptakan suasana duka. Tuhan menciptakan taman bahagia, penuh makanan, limpah, sehat. Tidak ada kematian di situ diceritakan. Itu awalnya manusia. Makanya kita hari-hari ini di mana hidup dengan susah, dengan banyak pergumulan, banyak hal, Tuhan ingin kita kembali ke Eden. Kembali kepada kesukaan, kebahagiaan di mana manusia pertama tidak ada dosa. Hanya sayang manusia sekejap saja, lalu jatuh di dalam dosa. Adam dan Hawa punya rumah kebahagiaan. Bait Eden. Rumah kebahagiaan. Ya. Hati-hati dengan berumah tangga. Yo. Jangan ada orang lahir dari hawa nafsu. Banyak.
lahir tanpa ayah dan ibu yang sah. Itu di dalam dirinya itu, dia tumbuh besar. Ada roh yang tidak bagus. Kecuali dia berdamai sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia mau berdamai dengan Tuhan dengan baik. Tuhan memulihkan. Karena anak ini tidak salah. Yang salah itu orang tuanya. Kan anaknya. Ya. Kalau kamu lahir dari orang tua yang baik, papa dan mama yang sah, indah sekali. Ya. Karena itu hati-hati, jangan pernah menyerahkan hidupmu kepada laki-laki yang belum sah menjadi milikmu. Engkau adalah milik Tuhan. Tubuhmu adalah bait Allah. Dan bukan milik kamu sendiri. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Perhatikan. Ya. Jadi bagaimana pohonnya begitu buahnya. Kebanyakan roh pemberontakan itu muncul ketika dia mulai dewasa. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus Ya. yang diam di dalam kamu? Ya. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Ya. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ini tubuh kita, tubuhnya Tuhan, bait Allah yang kudus. Bait Allah yang kudus. Bukan milik kita sendiri. Sudah dibeli dengan darah. Jadi milik siapa? Milik Yesus. Mesti dirawat. Jangan tidak dikasih makan. Jangan kerja, cari uang, lupa makan. Ini namanya merusak tubuhnya Tuhan yang bukan milik kita. Cari uang, terus lupa makan. Pagi sudah tidak makan. Tidak makan lagi siangnya, cari uang terus. Sekarang belum timbul sakit, lama-lama timbul sakit. Kebunuh diri secara pelan-pelan, membunuh diri. Ya, jadi tubuh ini bait Allah, harus dijaga. Kalau boleh saya sehat Tuhan. Ya, memang tambah lama tambah tua, karena hukum dosa sudah berlaku, maka tambah lama tambah tua, muncullah sakit ini sakit itu, akhirnya orang mati. Pada akhirnya meninggal. Sepanjang-panjang umurnya Abraham 175, selesai game. Kekuatannya sudah hilang. Sarah umurnya 90. Sudah mati haid. Itu apa boleh buat. Proses itu penuaan dan selesai. Tapi bukan kita bikin sakit. Tidak mau tidur, begadang, terus lihat HP, belajar istilahnya. Sehingga terlambat ke gereja. Karena belajar 1 malam. Ini semua cuma dalih. Ya. Kamu kira kalau kamu tidak tidur begadang terus, tidak merusak tubuh. Cari pekerjaan yang bisa membuat kita secara teratur memberikan kesehatan tubuh ini. Makanya saya bilang kerja malam sampai pagi beda itu. Dulu dokter saya di Makassar memberitahu, kalau seorang selalu lupa makan, apalagi makan pagi, dia merusak dia punya tubuh. Oh, kita perlu dengar dokter, dia punya ilmu, dia belajar itu. Sama dengan Alkitab, saya belajar, saudara dengar. Betul ya? Soalnya dokter bilang, Pak, makan pagi jangan diabaikan. Karena proses makanan di dalam tubuh kita ini 4 jam selesai. Harus diisi lagi.
Makanya kalau Anda makan pagi, dia siang hari sudah mulai rasa lapar. Karena itu sudah selesai. Jadi dibayangkan kalau malam Bapak makan jam 8 malam. Tidur 8 jam, bangun, tidak makan. Anda punya kantong nasi akan jadi melekat. Setelah diisi tiba-tiba plak, bocor. Ya, dengan cari uang pagi, udah diisi nasi, udah diisi bubur. Makan aja roti, apa segalanya isi. Makan siang, dokter itu bilang sama saya, Bapak kalau andai kata terpaksa terlambat 1 jam, tidak masalah, minum air. Tapi makan pagi, makan siang, makan malam. Oh, ini pendeta ngajari ilmu kesehatan. Tidak, saudara. Tubuh kita bukan kita punya. Tubuh dia milik Tuhan yang sudah dibayar di atas kayu salib. Baca lagi sekali 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus Ya. yang diam di dalam kamu? Ya, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. ya, Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi bukan milik kita ini. Milik Tuhan. Muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Dan dengan roh kita. Jangan dipakai tubuh itu untuk berbuat dosa. Berbuat cabul. Itu marah Tuhan. Belum menikah sudah berbuat. Marah Tuhan. Ini bukan tubuhmu. Seorang gadis yang baik, yang sadar bahwa dia punya tubuh adalah milik Tuhan. Gadis itu akan bilang begini sama pacarnya. Jangan sentuh aku sebelum pemberkatan nikah, sebelum kita masuk nikah. Jangan sentuh. Sebab bukan milikku ini dan bukan milikmu. Perempuan begitu ya, masih muda ya. Dan laki-laki, jangan merusak tubuhnya Tuhan sebelum kamu resmi dalam pernikahan. Itu di Eden. Sebelum ada dosa. Allah memberkati pernikahan Adam dan Hawa. Beranak cucu bertambah banyak. Jadi kita tidak boleh main-main dengan tubuh kita. Oh, kamu sakit apa? Hipertensi. Dokter bilang jangan makan daging, jangan makan ini. Oh, sakit ginjal. Oh, sakit mah. Oh, sakit gula. Kalau orang tidak dengar-dengaran, sudah periksa laboratorium, darahnya itu menunjukkan ada gula tinggi, ada hipertensi, ada ginjal fungsinya terganggu. Dokter bilang kurang makan daging, tak boleh makan daging. Ya jangan makan. Makan ikan terus. Kalau kau makan terus sudah tahu itu hasil pemeriksaan, mati. Tubuh ini rusak, kau bunuh diri namanya secara pelan-pelan. Kadang-kadang orang tidak sadar toh, orang Kristen tidak sadar toh. Nah ini kita mulai sadar. Mengapa kita perlu sehat? Supaya kita bisa melayani dan beribadah pada Tuhan. Dengan tubuh yang sehat. Kalau boleh, tapi tetap hukum alam manusia sudah jatuh akan merosot kondisi tubuhnya. Cuma kita harus jaga. Dokter bilang jangan minum minuman keras, jangan minum terlalu banyak, cukup sekian. Tidak boleh lebih, saya takar. Dokter bilang, pendeta, tidak boleh makan daging. Sudah, tinggalkan itu yang sedap-sedap. Soto, Makassar, apa, tinggalkan. Saya tidak makan. Yuk. Minum 1,5 liter air 1 hari. Saya ikuti, takar.
supaya saya sehat. Doa saya, Tuhan, lagi 10 tahun saya masih boleh kuat melayani. Ini tubuh Tuhan punya. Yuk. Nah, tubuh dosa ini sudah dikuasai maut. Tapi puji Tuhan, Tuhan datang menebus kita, membeli kita, untuk memperbaiki. Sebab di Taman Eden tidak ada sakit. Awalnya tidak ada sakit, tidak ada sakit. Sungai-sungai mengalir sama di Wahyu 22. Yo, sungai-sungai mengalir, buah-buah begitu banyak. Daun-daunnya menyehatkan. Kita kembali ke Eden. Tuhan suruh jaga ini. Ya. Apa orang sakit-sakit terus bahagia? Tidak. Apa orang berbuat dosa bahagia? Tidak. Apa orang tidak tertuduh, belum menikah sudah berbuat? Yang belum menikah, syukurlah kau dengar ini perintah Tuhan. Ya. Yang sudah terlanjur jatuh, perbaiki. Ada waktu untuk memperbaiki. Kaum perempuan, ingat gadis-gadis, jaga itu keperawanan. Banyak orang mungkin tidak tahu kenapa mesti dijaga. Loh, waktu Abraham suruh dia punya bujang mencarikan istri buat Ishak, Ribka dibawa. Alkitab mengatakan Ribka itu masih perawan. Dibaca ya. Nah, hati-hati. Kejadian 24 ayat 16. Baca baik-baik. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Anak gadis itu sangat cantik. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. bersetubuh. Kalau kau mau cari istri, cari seperti itu ya. Ya. Masih belum pernah bersetubuh. Masih perawan. Itu yang dikehendaki Tuhan. Jadi Eden itu taman kebahagiaan. Orang menikah kalau dua-dua masih utuh, itu kebahagiaan. Double bahagia kalau di huruf Tionghoa itu. Ya, ini tubuh kita ini tubuhnya Tuhan. Kalau mau bahagia, itu dalam menikah bahagia. Kalau tidak nanti baku tuduh, bertengkar, baku tunjuk salah. Hah? Ya, anak-anakmu yang lahir itu buat nikah. Jadi semua sempurna di Taman Eden. Kita baca. Kejadian pasal yang kedua. Gak ada yang diciptakan Tuhan itu tidak baik. Semua sungguh amat baik. Itu waktu di Taman Eden. Tuhan tempatkan manusia. Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Ya. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ya. Terus Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. hidup dalam kelimpahan, makanan tidak kurang. Terus Yang menarik dan yang baik untuk dimakan Iya. buahnya. ya, Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. ya, Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. ya. Luar biasa baiknya Tuhan. Manusia hidup limpah di Taman Eden. Banyak buah-buah. Sampai datang kerakusan dan ketidaktaatan dan pemberontakan dalam diri Hawa. Semua buah pohon boleh kamu makan buahnya. Cuma satu. Buah pengetahuan baik dan jahat tidak boleh kamu makan. Tetapi
iblis dalam bentuk ular datang. Siapa bilang tidak boleh dimakan? Kalau kamu makan, kamu akan jadi seperti dia. Itulah sebabnya kamu dilarang makan. Terbujuk Hawa, lalu jadi apa? Makan. Kasih suami. Hancur. Apa yang diciptakan Allah itu semuanya baik. Sempurna. Makanan limpah. Hidup nyaman. Hidup bahagia. Waktu sore-sore sejuk, hawa sejuk. Datanglah Tuhan bercakap-cakap di Taman Eden. Tidak ada rasa ketakutan pada manusia. Sampai manusia jatuh dalam dosa, rasa takut itu muncul. Jadi kalau saudara hatimu beres di hadapan Tuhan, lapang, engkau akan beribadah dengan baik. Engkau akan mendengar firman dengan baik. Kalau kita mau kembali ke Eden, maka kita taat kepada Tuhan. Ketaatan membawa satu kebahagiaan. Ketidaktaatan membawa kepada apa? Kegelisahan, kemarahan, dosa. Itu membuat manusia tidak sejahtera. Tidak ada damai. Kembali ke Eden, kembali kepada ketaatan. Jangan tiru Hawa yang sudah tidak taat dengan Adam. Diusir keluar. Kehilangan apa? Banyak kehilangan. Dosa. Padahal semua diciptakan baik. Coba baca Kejadian 1. Semua yang diciptakan awal mula baik. Baik, baik, baik. Keadaan yang senang, keadaan yang bahagia. Itu Taman Eden. Eden. Artinya kebahagiaan, kesukaan. Kejadian 1 ayat 10. Lalu Allah menamai yang kering itu darat. Ya. Dan kumpulan air itu dinamainya laut. Ya. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Semuanya baik. Ayat 12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan Ya. segala jenis pohon-pohonan Ya. yang menghasilkan buah yang berbiji. Ya. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Baik. Ayat 18. Dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Ya. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Semuanya baik. Ayat 21. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, Ya. yang berkeriapan dalam air, Ya. dan segala jenis burung yang bersayap. Ya. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Semuanya baik. Ayat 25. Allah menjadikan segala jenis binatang liar Ya. dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Ya. Allah melihat bahwa semuanya Semuanya itu baik. baik. Ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Jadi Taman Eden pada waktu dia ciptakan itu taman yang betul-betul membahagiakan. Karena yang diciptakan Allah semua sungguh baik, amat baik. Apa yang merusak? Dosa yang merusak. Taman kesukaan, taman kebahagiaan. Kebahagiaan kita akan rusak oleh dosa. Dosa itu menekan manusia. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Waktu Allah menjadikan Hawa, dia jadikan seorang penolong buat Adam. Tadinya diciptakan binatang-binatang. Tapi dari semua binatang ciptaannya tidak satu pun cocok. Makanya sangat keji kalau seorang
bersetubuh dengan binatang. Dia sudah ciptakan binatang begitu banyak, tapi dia bilang tidak baik. Tidak ada yang cocok. Lalu dibangun dari tulang rusuknya. Adam dijadikan seorang Hawa, perempuan. Untuk jadi apa? Penolong. Hawa tugasnya penolong suaminya Adam. Tapi dia merusak. Adam jatuh dalam dosa karena dia tergoda oleh iblis. Dia tidak punya pengetahuan yang benar tentang firman Allah yang diperintahkan. Dia dengar dari suaminya tidak lengkap, atau dia dengar lengkap tapi dia tidak taat. Sehingga dia tambah ini, tambah itu, kurang ini, kurang itu. Berdalih. Dengar itu, seorang istri, seorang penolong. Seorang perempuan tugasnya menolong, bukan memerintah, bukan mengatur. Penolong suaminya, bukan atur suaminya. Kamu sih deh, mesti begini, mesti begitu. Itu sebabnya saya ajarkan dari awal. Beribadah dengan hormat dan takut. Tuhan hadir di sini. Di mana 2-3 orang berhimpun dalam namaku, aku ada di situ. Dalam Roh Kudus. Apa saya mengajar salah? Tidak. Saya mengajar saudara kembali kepada kebahagiaan. Ke Taman Eden. Bagaimana bahagia? Taat. Ketaatan itu membahagiakan. Tidak ada hati yang tertuduh. Mau tidur. Mau jalan itu. Damai. Taat. Kapan mulai takut? Waktu dia jatuh dalam dosa. Tuhan datang. Adam sembunyi. Kenapa kamu sembunyi? Takut. Kenapa kamu takut? Kamu makan buah ya? Iya. Itu istri. Tuhan, itu istri yang kau tempatkan. Itu yang membuat aku jatuh. Itu yang saya tadi bilang. Kehilangan kebenaran. Membenarkan diri. Itu orang yang kehilangan kebenaran. Bukan berkata aku salah. Minta maaf. Minta ampun Tuhan. Membenarkan diri. Kebenaran diri. Mempersalahkan Tuhan dan mempersalahkan Hawa. Itulah yang dikatakan 3 kehilangan. Kehilangan jalan. Orang mau kembali ke Firdaus ini Adam tidak bisa lagi. Mau makan buah pohon kehidupan tidak bisa. Sudah tutup. Dia kehilangan jalan ke surga. Jalan ke Firdaus. Jalan ke Taman Eden. Memetik buah untuk dimakan. Kehilangan kebenaran. Kebenaran dirinya. Tuhan yang salah. Kenapa jadikan Hawa untuk saya? Demikian juga Hawa. Ular itu suruh saya makan, maka ku makan. Manusia kan sering kali berdalih-dalih begitu. Bukannya mengakui salah, malah sorong-sorong salah kepada semua orang. Karena itu istri. Bukan ditekan, bukan direndahkan Tuhan. Istri seorang penolong. Tidak pemerintah. 1 Timotius 2. Ayat 8 sampai ayat selanjutnya. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci. Ini laki-laki berdoa dengan tangan suci. Terus tanpa marah dan tanpa perselisihan. Tidak boleh ada hatimu marah, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Berbenah diri menjelang Tuhan datang itu, jaga hati, bersihkan hati. Terus demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, sopan, dengan sopan dan sederhana. Ya. Rambutnya jangan berkepang-kepang. Waduh. Jangan memakai emas atau mutiara. Ya. Ataupun pakaian yang mahal-mahal. Nah itu artinya berdandan dengan sederhana, sopan. Bukan tidak boleh sisir, bukan tidak boleh ke salon, ya, bukan tidak boleh pakai bedak, boleh. Tapi jangan usah lewat-lewatan. Sampai gara-gara itu orang terlambat ke gereja.
Akhirnya ada ke gereja. Ada dulu. Suaminya belum Kristen. Suaminya cerita. Dia bilang, dia begitu. Kutunggu dia 1 jam, belum selesai juga. Pilih baju, nanti sudah pakai, buka lagi, ganti lagi. Ini betul-betul dulu ada di sini. Waktu saya masih awal-awal. Jadi kapan suaminya bisa jadi orang Kristen? Dandan terus. Jengkel suaminya. Tidak kubawa kamu ke gereja lagi. Gitu. Berdandan sederhana. Terus tadi baca dulu. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, Ya, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. itu yang terbaik. Berdandan dengan perbuatan yang baik. Ya, perbuatan baik. Perbuatan benar. Terus Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. perempuan itu diam diri, menerima pengajaran, patuh, taat, menundukkan diri. Ya, terus Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. perintah suaminya terpinggal lagi. Wah. Terus Hendaklah ia berdiam diri. diam diri. Terus Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. iya. Adam dulu jadi kepala, baru Hawa. Terus Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tuhan ingatkan, bukan Adam dulu jatuh, Hawa. Terus Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. ya. Jadi saudara, Tuhan ajar kita. Perempuan itu berdandan sederhana bukan perintah. Karena Hawa dulu jatuh. Nah, kalau tidak mau terulang itu peristiwa, kita mau kembali ke Taman Eden, jadilah penolong untuk suami. Ya kan semula Adam diciptakan, kemudian Hawa diciptakan untuk jadi penolong. Itu di Taman Eden. Jadi kembali ke Eden, kembalilah perempuan itu menundukkan diri. Aku cuma penolong. Dosa yang membuat manusia itu berontak, memberontakkan. Saudara tahu, orang yang berontak pada Tuhan tidak taat, mendukakan Roh Kudus. Ngeri itu. Baca ya, Yesaya 63 ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Orang berontak itu mendukakan Roh Kudus. Terus, Maka ia berubah menjadi musuh mereka ya, dan ia sendiri berperang melawan mereka. kalau orang memberontak pada Tuhan, dia jadi musuh Tuhan. Kalau setan musuh kita, gampang, usir dalam nama Yesus, pergi dia. Tapi kalau Tuhan jadi musuh kita, wow. Apa yang kita bisa buat? Ayat 11b. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, Ya, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? ya, Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? ya. Ayat 14. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Ya. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat Roh perhentian. Tuhan membawa ke tempat perhentian. Apa yang kita butuhkan? Tempat perhentian. Di mana tempat perhentian manusia pertama? Adam dan Hawa di Taman Eden. Taman Eden adalah tempat perhentian ketika hari di mana Tuhan sudah selesaikan semua ciptaannya. Maka Allah berhenti lalu beristirahat pada hari yang ke-7. Lalu dia cerita-cerita. Waktu sejuk maka Allah datang kepada Adam dan Hawa cerita-cerita. Ya. Tapi ketika Hawa menolak perintah Tuhan, maka
Tuhan datang, mereka takut. Tidak ada perhentian. Roh Kudus itulah yang menolong kita, membawa kita ke tempat perhentian. Dosa artinya melawan perintah Tuhan. Mana ada sejahtera, mana ada perhentian. Ketika kita sombong tidak mau mengakui salah, ketika kita sombong tidak mau mengakui dosa, ketika kita sombong tidak mau memperbaiki kelakuan kita yang buruk. Mana ada kebahagiaan? Tugas seorang hamba Tuhan memberitahukan jemaatnya, memberitahukan manusia untuk dengar perintah Tuhan, arahkan ke perintah Tuhan. Itu tugas seorang hamba Tuhan. Bukan cari nafkah, bukan nafkah hidup, bukan mata pencaharian. Kalau itu jadi mata pencaharian, nafkah hidup, itulah keributan. Yeskiel 2 ayat 3-7. Firman-Nya kepadaku, Ya. Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, Ya. kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Ya. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Ya. Terus. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, Ya. aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Ya. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Ya. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Ya. Terus. Dan ayat engkau anak manusia, Ya. janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. 7. Ya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri dan engkau tinggal dekat kalajengking. Ya. Janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka. Itu dan, resiko seorang hamba Tuhan. Terus. dan janganlah gentar melihat mukanya sebab mereka adalah kaum pemberontak. Ya. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Ya. Baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab Ya. mereka adalah pemberontak. Ya. Orang pemberontak itu tidak mau dengar. Tapi saya percaya saudara dengar-dengaran. Apa untungnya kalau kita berontak? Apa untungnya kita kalau tidak taat? Lucifer berontak, dibuang ke dalam api. Adam dan Hawa berontak melawan. Makan itu buah yang dilarang Tuhan, tidak taat. Diusir dari Taman Eden. Susah payah waktu mengandung. Melahirkan dengan sakit. Mencari nafkah seumur hidup. Dengan susah payah kata Tuhan. Sampai kembali ke tanah. Itulah kita hari-hari ini. Tapi di tengah-tengah suasana yang seperti itu, Tuhan janjikan kita, kalau kita mau kembali ke Eden, kembali semula, manusia taat, manusia bisa ada hidup dalam keintiman dengan Allah. Itu bisa terjadi keintiman kita dengan Allah kalau kita tidak ada dosa pemberontakan. Orang yang berdosa takut kepada Tuhan, tidak mau muncul, tidak mau. Makanya saya bilang, kita harus berbenah diri menjelang Tuhan datang. Yang tidak baik dari hidup ini dibuang. Jangan dipertahankan. Penyakit dalam tubuh diobati, dibuang, dihilangkan. Ya. Berontak, menduka Roh Kudus, menolak perintahnya. Ya. Itu tugas hamba Tuhan. Kasih tahu. Kalau tidak mau dengar ya sudah. Yeskiel 3 ayat 4 ayat 7. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, mari, pergilah dan temuilah kaum Israel, Ya. dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Ya. Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing Ya. dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel. Ya. Bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, Ya. yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian,
mereka akan mendengarkan engkau. Ayat 7. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku. Ini garis bawah. Kalau seorang tidak mau mendengar utusan Tuhan, hamba Tuhan, dia tidak dengar Tuhan. Karena dibaca Alkitab. Makanya perlu ada orang baca. Makanya saudara disuruh baca. Saya mengkhotbahkan persis kata Alkitab atau tidak. Kalau itu persis kata Alkitab, misalnya tadi contohnya, tubuhmu itu bukanlah milik kamu. Jadi jangan sembarang diserahkan gadis-gadis. Sama laki-laki yang belum jadi suamimu. Ini bukan saya punya. Yuk, bilang sama dia. Irwan, ini bukan milikku, juga bukan milikmu. Saya tidak bisa serahkan. Good. Kembali ke Eden, bahagia. Banyak pernikahan di dunia sudah jatuh. Bahkan ada orang tidak ada, dibuang, akhirnya dibuang. Anak itu lahir, dibuang ke selokan, dibuang. Ada orang tidak mau, cuma kasih orang. Anak ini dikasih orang. Orang lain yang pelihara. Ini bukan kebahagiaan. Tapi tidak menutup Allah yang adalah kasih kaya dengan kasih karunia turun. Untuk menolong manusia kembali kepada kebahagiaan, kembali kepada Taman Eden. Belajar taat, belajar patuh pada perintah Tuhan. Jangan tolak. Apalagi manusia diciptakan segambar Allah, serupa. Kapan rusak gambar Allah ini pada manusia? Ketika manusia jatuh dalam dosa. Rusak sampai di zaman dulu dikatakan sungguh rusaklah gambar Allah itu. Mereka kawin mengawin, kumpul kerbau. Mereka itu melakukan jahat sehingga Tuhan bilang aku akan menghukum manusia dengan air bah. Tapi menjelang Tuhan datang pada kali yang kedua. Manusia akan hidup seperti zamannya Nuh. Tapi kali ini Allah tidak menghukum manusia dengan air bah. Tapi menghukum manusia dengan api. Habis manusia. Gak ada apa-apanya. Sesudah habis dengan api. Masuk dalam api kekal. Lebih celaka lagi. Bayangkan saudara. Allah begitu baik hari ini. Dia menawarkan kita mau kembali ke Taman Eden. Taman kesukaan, taman bahagia. Hati kita senang. Hanya satu. Ketaatan. Kembali kepada ketaatan. Kembali kepada keserupaan dengan Allah itu. Allah diciptakan serupa segambar. Coba baca. Kejadian 1 ayat 27. Sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, modelnya Allah, wajahnya Allah, rupanya Allah. Terus Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. ya, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. ya, Beranak cuculah. beranak Dan cucu, bertambah banyak. tambah banyak, Penuhilah bumi. Penuhilah dan bumi. taklukkanlah itu. taklukkan. Serupa segambar. Kapan rusak gambar Allah? Waktu manusia jatuh. Tapi saya bersyukur. Tuhan mau kita kembali kepada Eden. Kembali serupa dengan Allah. Dia sendiri datang. Allah sendiri. Kalau dulu waktu Adam jatuh. Dia datang kepada Adam. Di Taman Eden. Adam, di mana engkau? Adam bilang, aku takut. Hari ini saudara tidak usah takut. Tuhan cari manusia. Dia datang dari sorga. Datang ke dunia.
Yesus datang, Allah yang jadi manusia, cari manusia. Mari datang kepadaku. Yang berlelah, bertanggungan berat karena dosa. Dia tawarkan keselamatan. Kembali ke Eden melalui dirinya, melalui kematiannya, melalui korbannya itu. Dia buka pintu surga. Dia buka itu pintu untuk jalan memetik buah kehidupan yang tidak dimakan Adam dan Hawa. Buah dari pohon kehidupan tidak dimakan. Itu yang disediakan melalui dirinya di atas kayu salib. Dia mau memulihkan. Asal kita mau dengar-dengaran. Asal kita tidak menduka citakan Roh Kudus. Dengar apa kata firman itu. Taat, lakukan. Allah datang. Rupanya Yesus. Kita kembali seperti Allah. Roma 8 ayat 28 sampai 30. Semua ada di Alkitab. Semua kita punya kesempatan baca. Semua kita punya kesempatan belajar. Tinggal hatimu itu. Penundukan. Lawan itu iblis. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kalau kita dirubah serupa Kristus, kita menjadi seperti Allah. Serupa Allah. Allah itu di dalam Yesus. Ya, bagaimana Yesus itu? Firman. Yesus itu firman yang hidup. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Siapa dia? Yesus. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 lalu ayat 14. Tolong dibaca. Jadi kalau kita kembali seperti Yesus, kembali lakukan ini, ketaatan. Itu kembali ke Eden. Ketaatan kepada firman Tuhan. Ketaatan kepada apa yang difirmankan Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama Allah. Dan firman itu Firman adalah itu Allah. Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ya. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi. Firman dari segala itu yang adalah telah Allah. dijadikan. Firman itu menciptakan. Ya. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Ya. Dan diam di antara kita. Jadi firman itu adalah Allah. Allah menjadi manusia. Jangan menolak firman. Jangan menolak Tuhan. Jangan mendukakan roh Tuhan. Ya. Jadi waktu Adam jatuh, dia kehilangan 3 hal. Kehilangan jalan. Jalan apa? Jalan kepada kehidupan. Dia tidak bisa makan buah pohon kehidupan. Karena Tuhan sudah menaruh kerup yang menyambar-nyambar. Allah turun sebagai manusia. Dia kemudian mati di kayu salib. Dia buka jalan baru, kata Ibrani. Surah Ibrani 10. Dia harus baca. Dia buka jalan baru melalui tabir. Yaitu apa? Dirinya. Sebagai tubuh dia buka jalan. Dia hancur di atas kayu salib. Supaya manusia bisa berhubungan kembali kepada Allah. Di zaman perjanjian lama. Musa diperintahkan bangun apa? Tabernakel. Dan manusia bisa beribadah. Bisa bertemu Tuhan. Melalui apa? Misbah korban. Korban-korban. Itu pun bangsa Israel tidak bisa masuk ke dalam. Hanya imam-imam. Sembelih binatang korban. Hari ini kita bisa datang kepada Tuhan anytime and anywhere, di mana saja, kapan saja kita bisa ketemu Tuhan.
Itulah sebabnya kalau kita beribadah kita melihat Tuhan. Kalau saya berkhotbah saya melihat Tuhan. Kalau saya menyembah Dia makanya saya larang saudara jalan-jalan. Nyanyi-nyanyi benar. Ada rasa takut. Ada sujud. Pernah saudara sujud? Ini jidat punya di lantai. Kalau saudara tidak pernah lakukan, saudara sombong-sombong. Lebih baik itu saudara kita. Mereka mau beribadah, mau menyembah, mau sholat. Mereka berpakaian baik-baik. Kesujud. Kita apa? Ibadah main-main. Melayani main-main. Tidur, sembahyang tidur. Mari kita kembali kepada jalannya Allah. Aku jalan, kata Yesus. Mari kita kembali kepada kebenaran Tuhan. Itu kembali ke Eden. Bukan kebenaran diri. Kebenaran diri begini, aku tidak salah. Dia yang salah. Kamu yang salah Tuhan. Kenapa dapat istri seperti ini? Ya. Karena itu orang yang belum menikah, gadis-gadis. Kamu dari tadi dengar, tubuhmu itu bukan kau punya. Kalau kamu ingat terus ini, kamu bahagia nanti masuk pernikahan. Hancur hati. Ya. Kehilangan apa? Kehidupan. 3 kehilangan. Kehilangan jalan, kehilangan kebenaran, kehilangan kehidupan. Diusir lagi dari Taman Eden. Sekarang Tuhan mau suruh kita kembali ke Eden. Kembali ke Taman Bahagia. Sehingga kita bisa menyanyi nanti satu waktu. Indah seperti di Eden pada permulaan. Indah. Nanti Wahyu 22 kalau saudara berhasil masuk surga. Kamu akan melihat tuh seperti di Eden. Dalam kitab Kejadian Allah menjadikan itu ada sungai mengalir. Ada buah-buah. Ada apa. Itu Wahyu 22. Seberang menyeberang. Tapi saudara mesti naik kelas. Rohanimu harus naik kelas. Ikut Tuhan dari pergelangan mata kaki itu air. Sampai di lutut. Sampai di pinggang. Berenang. Itu khotbah yang minggu lalu. Ya dah. Tidak mau meningkat. Jadi Kristen kanak-kanak. Maunya saja diikuti. Kapan ngerti kembali ke Eden. Sampai di Wahyu 22. Di seberang sana. Banyak pun. Tidak ada sakit. Sehat semua kita. Ya, tidak ada operasi katarak di situ. Tidak ada orang sakit ginjal. Tidak ada orang sakit jantung. Tidak ada orang sakit mah. Tidak ada orang buta di sana. Melek semua. Tidak ada orang verlamin. Tidak ada orang stroke. Tidak ada. Mau kembali ke Eden. Ya. Tuhan bilang akulah jalan. Gak ada jalan lain. Yohanes 14 ayat 6 baca itu. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi kehilangan 3 macam ini. Maka lebih daripada itu kehilangan Adam dan Hawa. Akan diperoleh kepada Tuhan. Yesus sendiri. Yohanes 14 ayat 6. Jadi kembali ke Eden. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Iya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak bisa petik buah pohon kehidupan. Tidak bisa kembali ke Eden kalau tidak melalui Yesus. Tidak ada pilihan. Yesus. Akulah jalan. Yang mana Adam sudah terhilang. Tidak bisa meraih pohon kehidupan. Dan syaratnya harus kita cinta kepada Tuhan. Cinta mula-mula itu. Hangat.
Hilang apa? Kebenaran. Yesus itu kebenaran. Firman ini kebenaran. Ini yang dituruti. Dan hidup. Hidup ini bukan hidup hari ini saja. Hidup kekal. Tidak masuk dalam penghukuman kekal. Nama kita tersurat di sorga. Bersukacitalah. Bukan karena kamu kaya, bukan karena kamu diberkati di dunia, bukan karena kamu dipakai Tuhan di dunia. Tidak, bersukacita karena namamu ada di kitab kehidupan. Mari kita pahami ini, apa isi hati Tuhan. Mau mengembalikan kepada manusia kebahagiaan, sukacita. Ya, bukan karena saya punya titel 4 profesor, doktor, apa-apa segala macam itu bahagiakan. Tidak. Bukan itu. Ya. Intim dengan Tuhan. Itu kembali ke Eden. Bukannya wajah kita, hidup kita serupa gambar Allah. Diciptakan nanti sempurna. Seperti Allah. Nanti dikembalikan kepada wajah Yesus. Itu sempurna. Allah itu sendiri turun ke dunia. Luar biasa. Ya, kalau dulu orang tidak bisa gampang masuk ke ruang suci, ruang maha suci. Di hari ini, setiap saat kita bisa menyembah Dia. Kita bisa melihat wajahnya Tuhan. Betapa berharga. Satu waktu Tuhan bilang, ini aku, lihat tanganku yang lubang paku. Oh, kita menangis, akan menyujud kepada Dia. Kekayaan kita tidak akan membawa kita ke surga. Jadi orang kaya tidak perlu tinggi hati. Itu dikatakan 1 Timotius pasal 6. Peringatkan pada orang kaya, jangan tinggi hati, jangan sombong. Kekayaan tidak membawa ke surga. Saudara hidup sederhana, makan 3 kali sehari. Bisa hidup, bisa sekolah, papa walaupun kerjanya hanya susah-susah. Mungkin papamu cuma kuli-kuli. Papamu cuma disuruh orang dapat upah. Tapi dia kasih makan kamu, dia kasih sekolah. Senanglah, bahagia. Layani Tuhan. Terima kasih kepada orang tua. Hargai orang tua. Taati orang tua. Kamu akan bahagia. Ya. Bukan kekayaan membahagikan, tidak. Itu cuma perlengkapan Tuhan. Karena itu jangan kejar uang, jangan kejar duit. Lalu kita abaikan pelayanan kita, ibadah kita. Jangan. Kamu akan lebih susah hidupmu begitu-begitu. Ya. Karena apa? Di Eden itu apa? Limpah. Di Taman Eden itu makanan banyak sekali buah-buah. Waduh. Buah apa saja tidak ada. Ada semua buahnya di situ. Ya. Cuma satu ya bilang Tuhan tidak boleh makan ini ya. Yang lain boleh makan. Limpah. Kenapa hidup kita susah? Kenapa hidup kita terasa seperti ini? Kita menderita. Sudah kerja banting tulang-tulang dibanting. Kenapa? Karena kita tidak kembali ke Eden. Coba saudara bangun pagi-pagi intim. Intim. Menyembah Dia, bercakap-cakap, baca Alkitab. Itu kelimpahan Tuhan janjikan. Masa aku punya anak miskin seperti itu? Ya. Betul ya. Bapak di surga kaya. Dia kaya menjadi miskin di dunia, lahir di kandang. Supaya kita yang miskin jadi kaya. Tapi jangan ukur kehidupan itu bahwa orang ini hebat, diberkati Tuhan karena dia kaya. Tidak semua orang kaya diberkati Tuhan dari berkat Tuhan. Tidak. Tidak semua kekayaan itu berkat Tuhan. Betul ya? Orang yang masuk di neraka, orang kaya toh masuk neraka. Wah. Abraham kaya, diberkati Tuhan. Ishak kaya, diberkati Tuhan.
Di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah kelaparan, kesulitan. Ishak diberkati 100 kali lipat. Berlimpah-limpah. Datang sama Tuhan. Itu kunci. Bukan bergulat dengan tenaga. Ya, Tuhan janjikan kita kembali ke Eden. Hidup dalam kelimpahan. Limpah sejahtera. Limpah makan. Limpah rohani. Limpah firman Tuhan. Limpah, semua limpah. Mau susah apa? Mau kurang apa? Asal satu saja. Kembali ke Eden. Kembali kepada ketaatan. Tuhan jangan bilang, jangan makan buah yang ini, yang dilarang ya. Ketaatan. Kalau kita taat, kita kembali ke Eden. Kalau kita tidak mau taat, kita diusir dari Eden. Dari kebahagiaan. Cuma itu aja. Kan sederhana. Mau bahagia? Siapa mau bahagia? Coba angkat tangan. Taat. Ketaatan. Apa sebabnya Adam diusir? Tidak taat. Itu kuncinya. Ya. Sudah kita dengar tadi. Istri jangan perintah-perintah. Tunduk. Patuh. Ya. Berpakaian sederhana. Saleh. Suci. Jangan mengatur-atur. Belajar diatur. Ya, perempuan muda, jangan serahkan tubuhmu sebelum waktunya. Kamu akan bahagia. Yo, dengar ya. Dengar ya. Ya. Tuhan menolong kita. Kalau mau bahagia, jangan sembarangan. Berapa banyak orang lahir tanpa ayah ibu sah. Hawa nafsu. Dalam batinnya itu ada satu sifat memberontakkan. Tapi kalau orang itu datang kepada Tuhan. Tuhan, saya anak yang tidak benar. Lahir yang tidak benar. Tapi saya datang kepada Yesus. Tuhan pakai hidupmu. Tuhan merubah hidupmu karena kau tidak salah. Yang salah adalah ayah dan ibumu. Perdamaikan itu anak. Anak yang lahir dari sebab sudah ada di dalam sebelum menikah. Perdamaikan dia. Tuhan tolong anak saya. Buat nikah saya. Mari kita bangkit berdiri. Siapkan hati kita. Kita akan makan perjamuan suci. Ya, mari kita renungkan firman. Siang malam untuk bahagia. Ku datang firman-Mu kepadaku. Hendaklah Engkau suci. Semua kita seperti renungkan itu firman. Syukuri, sembah Dia. Hadirnya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Berikanlah dirimu masuk pintu yang sepi yang menuju kesempurnaan. Siapakah diriku ini? Rendahkan hatimu yang begitu lebih keras. Teguran Tuhan itu perhatian Tuhan. Ku tak layak menerima semuanya. Kemurahan yang mengangkatku
untuk menerima talisanmu. Betapa besar kasih setiamu. Dengar firman-Nya kepadaku, hendaklah engkau suci seperti aku pun sucilah. Mari kita berterima kasih pada Tuhan. Kita bisa mendengar firman Tuhan yang mengajak kita kembali ke Eden, kembali kepada kebahagiaan yang sepi, yang menuju kesempurnaan. Siapakah diriku? Siapakah diriku ini? Kalau saudara ditegur, saudara dihajar Tuhan, itu perhatian Tuhan. Ku tak layak menerima semuanya. Kemurahan yang mengangkatku menerima talisanmu. Betapa besar kasih setiamu. Siapakah diri saya? Turun ke bawah. Siapakah turun ke bawah? Diriku ini. Siapa saya Tuhan? Manusia berdosa. Perhatikan, ku tak layak, ku tak layak. Turun ke bawah, rendahkan hati. Semuanya kemurahan yang mengangkat aku. Rabanya ku untuk menerima talisanmu. Betapa besar kasih, betapa besar kasih setiamu. Haleluya. Siapakah diriku? Turun ke bawah. Semua kita di sini, mulai dari saya, istri saya, saudara semua. Kita ini bukan apa-apa. Manusia yang sudah kehilangan kebenaran, sudah kehilangan jalan, sudah kehilangan kebahagiaan karena dosa. Kehilangan surga, kehilangan taman Eden. Tidak ada jasa kita, jasa yang baik sedikit pun untuk membuka surga bagi kita. Jasanya Yesus mati di kayu salib. Besar kasih setiamu. Haleluya. Siapa di sini mau merendahkan diri? Tuhan ada di sini. Roh Kudus ada. Siapa yang mau merendahkan diri? Angkat tanganmu, katakan, aku mau Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku tak layak Tuhan. Sedikit pun aku tidak layak, tidak pantas. Haleluya, haleluya.
Oh, Raboshaka, Rabayabasaka. Oh, lebih rendah, lebih taat. Bisa. Apa sebabnya Hawa makan buah itu? Karena iblis bilang, kalau kamu makan ini kamu akan jadi sama Allah. Sombong manusia. Ciptaannya mau sama pencipta. Jatuhlah manusia karena sombong. Tapi kalau kita rendah hati, datang sama Tuhan, supaya anak-anak kita, cucu-cucu kita berbahagia, diberkati. Haleluya. Siapa yang mau datang merendah? Kalau di situ tidak cukup, datang ke depan sini. Datang merendah. Saya hancur Tuhan. Saya jatuh. Saya dulu orang yang jatuh. Kalau hari ini saya bisa melayani. Haleluya. Siapakah diriku? Yang begitu diperhatikan. Ku tidak layak, tidak pantas. Tak layak menerima berterima kasih pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu perhatian atas hidup kami. Atas-Mu betapa besar kasih setiamu. Kalau hatimu tidak benar, bukan meninggalkan ibadah, benarkan hatimu. Jangan sombong. Kalau kau ingin jalan bahagia dalam hidup, jalanmu seperti Taman Eden, bahagia. Kembali kepada firman, kembali kepada ketaatan. Terima kasih Tuhan. Siapkan dirimu untuk makan, minum dari perjamuan ini. Itu ketaatan Kristus. Dia disambar pedang kerup yang menutup jalan ke pohon kehidupan. Dia buka, hancur dia, dicemeti. Darah keluar, dimahkotai duri, dipaku untuk buka jalan. Jalan baru buat kita. Jalan kembali ke Eden. Allah begitu baik. Terima kasih. Siapakah diriku? Diriku ini yang begitu diperhatikan. Ku
setiamu. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. Kami mau takut kepada Tuhan. Kami tidak mau memberontak. Kami tidak mau melawan perintah Tuhan. Siapa kami? Manusia yang sudah jatuh. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Kita ada di akhir zaman. Sebentar lagi dunia dikuasai penguasa itu. Apa saya dan saudara? Bukan ada apa-apanya. Tanah liat. Tidak ada mampu apa-apa. Tuhan yang tolong kita melalui firman. Kita dengar. Kita mau taat. Kita mau lakukan. Haleluya. Siapakah diriku? Haleluya. Siapakah diriku ini yang begitu diperhatikan? Ku tak layak, menerima semuanya. Kemurahan yang mengangkatku untuk menerima tarisanmu. Betapa besar kasih setiamu. Mari angkat itu roti di tangan kanan. Angkat tinggi-tinggi. Angkat tinggi-tinggi. Pada malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya bahwa roti yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Apa saudara percaya? Katakan amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Angkat itu cawan. Lebih tinggi dari kepala. Demikian juga sesudah makan diambil cawan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Sebab seberapa banyak kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apa saudara percaya cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Siapakah diriku? Siapakah diri saya? Datang sama Tuhan. Haleluya, datang sama Tuhan. Bukankah kita orang berdosa? Bukankah kita seperti Adam yang sudah kehilangan jalan, kehilangan hidup?
kehilangan kebenaran. Karena kita kehilangan kebenaran, kita membenarkan diri. Haleluya, haleluya. Taat kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Suami, jangan perlakukan istrimu dengan tidak patuh. Istri, jangan berbuat sekehendak hatimu, mengatur dan memerintah. Siapakah diri kita? Ketika kita tolak perintah Tuhan, kita tolak Tuhan dan mendukakan Roh Kudus. Perhatikan, ku tak layak, ku tak layak menerima semuanya. Haleluya. Kemurahan yang mengangkatku untuk menerima tangisanmu. Haleluya. Betapa besar kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur masih boleh mendengar teguran, masih boleh mendengar nasihat, masih boleh mendapatkan jalan kembali ke Eden. Kami bersyukur untuk Yesus yang sudah menjadi korban. Biar kami tinggikan korban dan hargai korban-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Itulah korban untuk membuka jalan kembali ke Eden. Terima kasih. Terima kasih firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih perjamuan kudus. Terima kasih hidup kami disucikan. Haleluya. Amin. Sekali lagi, Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga ku beri terima kasih. Amin. Amin. Mari kita angkat tangan kita dua-duanya. Pulang dan terimalah berkat. Berkat yang terbaik dari persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya. Sampai Tuhan datang, kita diberkati untuk menjadi berkat. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat sama-sama katakan amin.